Oke, hari ini saya akan memprediksikan tentang Piala Dunia Qatar 2022. Nah, FIFA World Cup 2022. Oke, tanpa lama lagi saya menjelaskan 8 grup ya, teman-teman, karena waktunya tidak panjang. Grup A ya, ada Belanda, Qatar ya. Qatar sebagai tuan rumah ya. Qatar, Belanda, Senegal, dan Ekuador. Kemudian grup B ada England, Amerika Serikat atau USA, Wales, dan Iran. Grup C ada Argentina, Poland, Meksiko, dan Saudi Arabia. Grup D itu Prancis, Denmark, Australia, dan Tunisia. Grup E Spanyol, Jerman, Costa Rica, Jepang. Grup F Belgia, Maroko, Kanada, Kroasia. Grup G Brazil, Swiss, Serbia, Kamerun. Dan grup H Portugal, Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan. Oke, jadi saya akan memprediksikan grup A ya lewat aplikasi ya. Kalau kalian mau download aplikasinya silahkan cek di link deskripsi. Saya langsung saja. Grup A ya. Di matchday pertama atau saya langsung poinnya, saya tidak tahu. Pasti kalian tidak tahu itu skor matchday prediksi kalian berapa gitu ya. Saya lupa. Oke, matchday pertama. Nah, di sini ada Qatar, Ekuador, dan Netherlands versus Senegal. Ya, Qatar melawan Ekuador, Netherlands versus Senegal. Oke, Qatar melawan Ekuador ya dengan hasil imbang skor 0-0. Berarti Qatar membuka ketidakmenangan dan ketidakkekalahan ya. Kemudian Belanda mengalahkan Senegal 1-0. Matchday kedua, Senegal dikalahkan sama Qatar karena Senegal itu gak ada Sadio Mane, karena Sadio Mane itu udah pasti cedera ya. Kemungkinan ya Senegal masuk ke peringkat kedua atau peringkat ketiga. Moga-moga Senegal bisa lolos ya. Kalau tanpa Sadio Mane pasti ada Koulibaly, Mendy lah. Langsung saja, Ekuador melawan Netherlands dengan hasil imbang yaitu 0-0. Selanjutnya Qatar melawan Belanda. Nah, jadi Qatar kalah karena melawan Belanda dengan skor 0-3. Qatar 0, Netherlands 3. Ya, Belanda 3. Kemudian Senegal menang dengan skor 1-0 melawan Ekuador. Oke, jadi di grup klasemen Belanda menjadi juara grup dengan skor 7 poin. Qatar 4 poin, Senegal 3 poin, dan Ekuador 2 poin. Lanjut ke grup B. Nah, di sini saya prediksikan bahwa England yang menjadi juara grup dan Amerika Serikat diprediksi menjadi runner up. Nah, tapi saya prediksi lewat HP ya atau app aplikasi. England menang melawan Iran 2-1. Wales 2, Amerika Serikat 0. Itu maksudnya Wales bisa mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 2-0. Ya, ada nambah 2. Selanjutnya Amerika Serikat melawan Inggris dengan skor 0-1. Amerika Serikat telah mengalami kegagalan setelah dikalahkan Inggris. Kemudian Iran dikalahkan sama Wales dengan skor 0-3. Iran 3, Wales 3. England imbang dengan Wales 1-1 ya. Kemungkinannya Inggris cetak 1 gol dulu, kemudian Wales cetak skor. Kemudian Amerika Serikat melawan Iran, yang menang itu adalah USA dengan skor 2-0 melawan Iran. Jadi di grup klasemen yang juara grupnya ini saya tidak mungkin ya Wales menjadi juara grup, England runner up, Amerika Serikat dan Iran. Sekarang grup C ya, ada Argentina, Poland, Meksiko, dan Saudi Arabia. Oke, kemudian di matchday pertama Argentina melawan Saudi Arabia dengan skor 3-0 atas kemenangan Argentina. Poland mengalahkan Meksiko dengan skor 2-0 ya. Saya langsung saja. Meksiko dikalahkan sama Argentina 0-5. Saudi Arabia dikalahkan sama Poland, berarti 0-1. Berarti kemenangan besar kemungkinan Argentina ya mendapatkan keuntungan yang paling banyak.
Nah, kemudian di grup C, Argentina melawan Poland dengan hasil imbang, yaitu Argentina 1, Poland 1. Meksiko mengalahkan Saudi Arabia dengan skor 2-0. Jadi Saudi Arabia berada di posisi keempat dengan tidak ada ya, tanpa ada poin. Meksiko 3 poin di peringkat ketiga. Poland berada di peringkat kedua dan Argentina berada di peringkat 1 dengan skor 7 poin. Nah, jadi Argentina lebih unggul daripada Poland ya pada 2 match day pertama ya, 2 pertandingan pertama ya, 2 pertandingan pertama. Lanjut, grup D. Grup D ada Prancis, Denmark, Australia dan Tunisia. Ya. Jadi di match day pertama sama match day kedua itu hasil imbang ya. Prancis melawan Austria 1-1. Tunisia versus Denmark 1-1. Ya, itu hasil imbang. Kemudian Denmark melawan Prancis 2-2. Kemungkinan ya Denmark bisa mengimbangi kemenangan atau membatalkan kemenangan Prancis. Selanjutnya Australia tidak bisa mengalahkan Tunisia dengan hasil imbang 0-0. Kemudian di matchday ketiga Prancis bisa mengalahkan Tunisia dengan skor 2-0. Selanjutnya Denmark mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Maka yang juara grupnya adalah Prancis dan runner up-nya adalah Denmark. Ya, Australia di peringkat ketiga dan Tunisia di peringkat 4. Oke? Kemudian grup E. Nah, Jepang menjadi malah petaka ya. Musuhnya itu paling besar itu mungkin Spanyol ya. Nanti Jepang malah trauma gitu. Aku lihat skor dulu-dulunya, wah, parah gitu ya. Ada yang Olimpiade, bahkan juga tergantung semua jenjang lah gitu ya. Nah, di sini matchday pertama Spanyol mengalahkan Costa Rica dengan skor 2-0. Jepang mengimbangi Jerman dengan skor 1-1 ya, 1-1. Berarti Jepang bisa membatalkan kemenangan Jerman ya. Akhirnya Jepang itu lega berada di posisi ketiga, tetap di ketiga. Kemudian Jerman melawan Spanyol dengan skor 2-2. Kemudian Costa Rica bisa mengalahkan Jepang dengan skor 1-0. Berarti Jepang turun ke peringkat keempat. Spanyol mengalahkan Jepang dengan hasil traumanya 1-0. Kemudian Jerman mengalahkan Costa Rica dengan skor 3-2. Maka jadi yang juara grupnya adalah Spanyol dan Jerman di peringkat kedua atau runner up. Sedangkan Jepang merupakan juara grup E, tapi juara grupnya itu di bawah ya teman-teman. Oke, next, grup F. Belgia, Maroko, Kanada, Kroasia. Di matchday pertama Belgia imbang dengan Kanada 1-1. Begitu juga dengan Kroasia melawan Maroko ya dengan skor yang sama gitu. Kemudian Maroko dikalahkan sama Belgia dengan skor 2-0. 2-0-0-2. Kemudian Kanada melawan Kroasia dengan skor 1-1 dengan hasil imbang ya. Kemudian di matchday ketiga Belgia mendapat keuntungan yang besar dan Kroasia mendapat kerugian yang besar. Astaga. Bukan ya gimana ya? Ada juara grupnya tidak lolos dari grup, tetapi Kroasia runner up-nya gagal masuk ke babak 16 besar. Jadi Belgia menang dengan skor 4-0. Maroko ya mengalahkan Kanada dengan skor 1-0 atas kemenangan Maroko. Nah, di sini grup F yang juara grupnya adalah Belgia dan Maroko sebagai runner up. Kemudian grup G ada Brazil, Swiss, Serbia sama Kamerun. Saya langsung saja. Matchday pertama Brazil menang dengan skor 2-0 melawan Serbia. Kamerun kalah dengan skor 1-2 atas kemenangan Swiss. Kemudian Swiss dikalahkan sama Brazil dengan skor 0-1. Serbia melawan Kamerun dengan hasilnya skor 0-0. Di matchday ketiga Swiss pun sama dengan Serbia dengan skor 0-0. Dan Brazil mengalahkan Kamerun dengan keuntungan besar bagi Brazil dengan skor 4-0. Di grup H ada Portugal, Ghana, Uruguay, Korea. Oke, jadi langsung saja. Matchday pertama Portugal mengalahkan Ghana dengan skor 3-0.
Uruguay mengalahkan Korea dengan skor 1-0. Kemudian di matchday kedua, Uruguay tidak bisa mengalahkan Portugal dengan skor 0-0. Kemudian Ghana bisa mengalahkan Korea. Tapi ada Son Heung-min-nya. Son Heung-min ya. Ya, Son Heung-min. Gak jelas. Oke, jadi Ghana mengalahkan Korea dengan skor 1-0. Ini prediksi tidak mungkin terjadi ya. Kemungkinan Portugal itu mungkin gak lolos. Ya itu menurut pendapatku. Oke. Matchday ketiga ada Portugal melawan Korea. Atas kemenangan Portugis dengan skor 4-1, Uruguay dikalahkan sama Ghana. Tapi ada Luis Suarez, ada Cavani. Tapi kalah sama Ghana dengan skor 1-3. Yang lolos itu Portugal, Ghana. Mungkin kebalik ya. Yang menang itu Korea sama Uruguay. Tapi yang menangnya Portugal malah Ghana. Oke, next. Oke, di sini ada babak 16 besar ya. Di sini ada Netherlands versus England, Argentina versus Denmark, Spanyol versus Maroko, Brazil versus Ghana, Qatar versus Wales, Polandia versus Prancis, Jerman versus Belgia, Swiss versus Portugal. Oke, langsung saja. Nah, di sini pertandingan pertama Belanda melawan Inggris. Dan hasil extra time dimenangkan oleh Inggris dengan skor 2-1. Dan Netherlands itu kalah ya. Kemudian Argentina melawan Denmark dengan skor 1-1. Tetapi penaltinya yang menang itu adalah Denmark dengan skor 3-4 ya. Argentina 3, kemudian Denmark 4. Kemudian di matchday ketiga, Spanyol mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Brasil melawan Ghana dengan skor 4-0. Qatar melawan Wales dengan skor 0 sama. Dengan hasil penaltinya dimenangkan oleh Qatar. Kemudian Polandia dikalahkan sama Prancis dengan skor 0-3. Kemudian Jerman mengalahkan Belgia dengan hasil penalti 4. Ya, Jerman 4, Belgia 2. Kemudian Swiss melawan Portugal, yang menang adalah Portugis dengan skor 0-1. Swiss 0, Portugal 1. Ya, ini saya tidak tahu mau bilang apa, Portugal atau Portugis. Selanjutnya di quarter final, England melawan Denmark, Spanyol versus Brazil. Kalian ada tampil di gimana yang mau bilang? Gambarnya ada tampil di situ, oke? Inggris versus Denmark. Yang menang adalah Inggris dengan skor 1-0. Spanyol melawan Brazil. Yang menang adalah Brazil dengan skor 2-3. Qatar bisa mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 atas keberhasilan tuan rumah. Kemudian Jerman akhirnya bisa mengalahkan Portugis dengan skor 1-0. Oke. Next, kemudian di semifinal ada England melawan Brazil dan Qatar melawan Jerman. Oke. Jadi di sini di semifinal Inggris dikalahkan sama Brazil dengan skor 0-2. Kemudian Qatar melawan Jerman dengan skor 0-2 ya. Sama seperti pertandingan semifinal. Kok pertandingan semifinal itu sama banget, oke? Nah, di sini saya tunjukin yang final. Oke. Di sini final Brazil mengalahkan belum tentu mengalahkan Jerman ya, tapi Jerman belum tentu mengalahkan Brazil. Nah, di matchday pertandingan gimana mau bilang ya, pertandingan peringkat ketiga ya, England versus Qatar ya. Oke. Nah, di sini ada England versus Qatar. Jadi hasil yang menang adalah England dengan skor 1-0 atas full time ya. Full time atau extra time, full time lah. Jadi Inggris berada di posisi ketiga ya. Jadi ya teman. Kemudian next, Brazil melawan Jerman. Oke. Saya bingung ya. Jadi yang menang kemungkinan ya Jerman ya, Jerman. Jerman ya. Oke, kita langsung saja. Oke, jadi kemenangannya
berada di tangan Jerman ya. Berarti Jerman menang. Oke, berarti Jerman. Oke, betul prediksiku. Jerman menang dengan skor 1-1 ya. Tetapi penaltinya dikalahkan oleh Jerman ya, dimenangkan oleh Jerman, bukan dikalahkan oleh Jerman. Oke, jadi Brasil penaltinya 4, Jerman 5 ya teman-teman. Jadi yang menjuarai grupnya adalah Jerman, peringkat keduanya Brasil, dan peringkat ketiga England. Oke, cukup sekian sampai di sini saja. Oke, cukup sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen dan subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.